Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video rekaman tentang perkuliahan magang 1 kependidikan. Jadi video ini akan saya upload di Google Classroom dan setiap mahasiswa wajib untuk melihat video ini agar untuk bisa menjawab tugas yang saya kasih seperti itu. Nah, jadi apa sih magang kependidikan ini? Jadi dasarnya adalah untuk mencetak guru yang profesional itu ada 4 hal atau 4 kompetensi yang harus dikuasai. Seperti itu, yaitu kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan kompetensi profesional. Nah, seperti itu, untuk mencapai keempat kompetensi ini, dia tidak hanya cukup PPL saja, maka dia harus dibagi seperti itu agar 4 kompetensi ini memang betul-betul terasah. Bukan secara teoretikal tapi juga secara praktek, seperti itulah. Jadi di Al-Maksum sendiri mata kuliah magang ini terdiri dari 3. Pertama, magang 1 observasi sekolah yang sudah kalian ikuti, dan insya Allah kalau misalkan masa darurat ini ya, tapi nanti lihat kebijakan kampus sih, tetap akan diadakan magang 1 dan tetap kalian akan diantar ke sekolah. Seperti itu. Magang 2 ini di semester 5 dan magang 3 ini mengajar terbimbing atau PPL. Apa sih perbedaannya? Jadi secara ringkas, kalau observasi sekolah itu kalian melihat tentang kondisi sekolah, kondisi mengajar guru bagaimana, seperti itu kondisi. Terus yang kedua, struktur organisasi sekolah itu gimana, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan sebagainya. Nah, kalau di magang 2 itu kalian sudah fokus untuk pembuatan RPP, silabus, prota, prosem, kalender akademik, seperti itu dia. Nah, itu kalian belajar langsung ke gurunya. Tetapi juga nanti bakal dikasih arahan kok sama dosen pembimbing lapangannya. Yang ketiga ini kalian mengajar terbimbing. Arti kata kalian ini sudah masuk kelas dan mengajar. Untuk magang 1 dan magang 2, kalian itu belum dibiarkan untuk masuk kelas atau belum dibiarkan untuk mengajar sendiri. Kalian hanya observasi saja ke kelas atau menemani guru kelas pada saat masuk, seperti itu dia. Tujuan dan manfaat sudah jelas, dan buku ini kemarin sudah saya share di grup kita, jadi bisa dilihat seperti itu. Nah, ini tujuan dan kompetensinya. Nah, ini untuk magang 1 ini dia kan memahami kultur sekolah, manajemen sekolah, 4 kompetensi guru profesional, karakteristik peserta didik, pesanan proses belajar mengajar di kelas, dan merumuskan hasil refleksi proses pengamatan pelajaran. Itu dia. Nah, sebenarnya ada syarat dalam mengikuti mata kuliah magang ini. Yang pertama, telah menyelesaikan 12 SKS. Kalian mungkin sudah semua. IPK 2,0, telah lulus seluruh mata kuliah yang telah diikutin, dan bersedia untuk mengikuti syarat dan ketentuan yang ada pada magang 1 kependidikan. Nah, ada satu syarat lagi, syarat 5 khusus untuk saya DPM-nya itu adalah dia dilihat sih berapa kali dia hadir dalam pertemuan atau mata kuliah magang. Jika dia misalkan dari 16 tatap muka hanya dia hadir cuma 3-4 kali, maka dia tidak akan ikut dalam mata kuliah magang dan dia akan mengulang di semester berikutnya, yaitu di tahun depan lah. Karena ini kan mata kuliah magang ini dia diganjil 3, 5, dan 7. Jadi misalkan ada mahasiswa A, dia tidak ikut mata kuliah magang 1, ya kan, karena malas atau selalu absen, maka nanti dia ketika di semester 5, ketika teman-teman yang lain sudah magang 2, dia ikut magang 1. Tidak bisa digabungkan antara magang 1 dengan magang 2. Itu dia. Nah, mekanismenya ini ada pembekalan. Nah, ini bagian salah satu contoh daripada pembekalan dan pelaksanaan magang. Nah, kemarin saya sudah kasih formulir dan surat pernyataan. Saya harap formulir dan surat pernyataan itu sudah diisi dan coba diatur waktu kapan diantarkan di sekolah gitu. Atau misalkan nanti ketika kita perkuliahan online, kira-kira sekolahnya itu udah fix belum gitu. Saya harap
jangan terlalu banyak sekolah. Dan satu sekolah itu minimal 4-5 orang seperti itu, agar saya juga mudah untuk mengunjunginya. Itu. Oke. Dan ada refleksi. Nah, refleksi ini apa maksudnya? Nah, refleksi ini dia setelah kalian melaksanakan magang, ini contoh tabelnya, setelah kalian melaksanakan kegiatan magang di sekolah dan melengkapi semua laporan-laporan yang sudah kalian kerjakan, tentunya juga akan ada evaluasi dari dosen. Nah, evaluasi itu dia dinamakan refleksi. Refleksi itu artinya peninjauan kembali atas laporan-laporan yang sudah kalian susun. Seperti itu, apakah sudah lengkap ataukah belum lengkap. Seperti itu dia. Nah, nanti setelah misalkan dikatakan dosen DPM-nya lengkap, maka laporannya itu dipresentasikan seperti itu. Nah, apa sih kriteria ketuntasan atau apa sih dikatakan jika dia lulus di dalam mata kuliah magang ini, gitu dia. Jadi ini dia komponen yang dinilai. Pertama, pembekalan magang. Berarti ini pembekalan ini selama kalian ikut perkuliahan magang. Yang kedua, pelaksanaan magang. Seperti itu. Pelaksanaan magang ini keaktifan kalian atau kehadiran kalian di dalam pelaksanaan magang lah gitu. Laporan pelaksanaan magang. Nah, laporannya ini juga, misalkan laporan kalian sudah lengkap, maka bisa. Oke, dan presentasi hasil magang seperti itu. Nah, misalkan nih contoh mahasiswa A, dia pembekalan ikut, pelaksanaan magang dia ikut, nilainya sudah 3,5. Itu kan laporan pelaksanaan magang dia selesai, berarti 6,5. Oke, dan pelaksanaan prestasi hasil magang dia misalkan dapat 25. Itu berarti dia 65 tambah 25 berarti sekitar 90 kan, seperti itu dia. 90, maka dia dapat nilai A, maka dia lulus, seperti itu. Tapi kalau dia misalkan pembekalan magang juga dia tidak pernah hadir, saya pastikan dia tidak akan lulus mata kuliah magang. Seperti itu. Nah, terus untuk laporan, waktu awal perkuliahan saya kasih tahu bahwasannya laporannya itu satu kelompok satu. Sudah. Akan tetapi berdasarkan rapat para DPM, kalau misalkan kalian satu mahasiswa, satu guru pembimbing magang, pasti otomatis laporannya beda-beda gitu. Terutama laporan yang kalau ini oke, bisa, karena dia satu sekolah bisa sama lah ya kan. Ini pasti beda-beda. Kenapa? Karena setiap guru itu pasti dia masuk di kelas yang beda-beda. Ada SMP, ada SMK, ada SMA, ada Aliyah, ada Sanawiyah. Seperti itu. Otomatis peserta didiknya atau karakter peserta didiknya beda-beda seperti itu. Oleh karena itu, maka laporan-laporan ini khususnya untuk lampiran itu dibuat masing-masing satu. Oke. Untuk bab 1 dan bab 3, biar kalian nggak terbebani, sama aja semua nggak apa-apa, gitu kan. Tetapi kalau nanti untuk yang ini, lampiran-lampiran ini, itu kalau bisa satu orang satu, seperti itu. Itu dia. Jadi biar apa maksudnya? Biar nampak sih apa sih perbedaannya, seperti itu. Itu dia. Oke sih, itu aja pengantar awal dari mata kuliah magang ini. Seperti itu. Jika ada pertanyaan, tanyakan aja melalui grup kita. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.